Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan cara perhitungan distribusi frekuensi menggunakan Microsoft Excel. Di sini sudah disediakan data nilai ujian statistika. Langkah pertama harus dilakukan adalah memberi nama data tersebut. Pemberian nama data di sini berguna untuk mempermudah dalam melakukan perhitungan. Kemudian kalau sudah kita beri nama, kita lanjut ke perhitungannya. Jumlah data rumusnya sama dengan count kurung buka data yang sudah kita beri nama tadi. Kemudian nilai terbesar rumusnya sama dengan max kurung buka data yang sudah kita beri nama tadi. Nilai terkecil rumusnya sama dengan min kurung buka data yang sudah kita beri nama tadi. Kemudian kita cari interval kelas. Rumusnya nilai terbesar dikurangi nilai terkecil sama dengan nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Kemudian banyaknya kelas interval. Rumusnya 1 ditambah 3,322 log n sama dengan 1 ditambah 3,322 dikali log kurung buka n di sini adalah jumlah data kurung tutup enter. Kita bulatkan menjadi 8. Kemudian panjang interval kelas J dibagi K sama dengan J dibagi K. Kita bulatkan menjadi 9. Kemudian menentukan kelas. Rumusnya nilai terkecil ditambah panjang interval dikurangi 1 sama dengan nilai terkecil ditambah panjang interval dikurangi 1. Kalau di perhitungan kita sudah menyelesaikannya, kita lanjut ke tabel. Tabel di sini adalah ada kelas, interval, frekuensi, nilai tepi bawah, nilai tepi atas, frekuensi kurang dari, frekuensi lebih dari, titik tengah. Kelas kita isikan angka 1 sampai 8 karena di perhitungan banyaknya kelas ada 8. Kita tarik ke bawah. Kemudian interval tepi bawah kelas pertama. Rumusnya sama dengan nilai terkecil. Kemudian interval tepi atas kelas pertama. Rumusnya sama dengan kurung buka nilai terkecil ditambah panjang interval kurung tutup dikurang 1. Jangan lupa kita beri simbol dolar agar rumus dapat dikunci. Kemudian interval tepi bawah kelas kedua rumusnya sama dengan interval tepi atas kelas pertama ditambah 1. Karena interval tepi bawah kelas ketiga dan seterusnya sama, kita tarik saja ke bawah. Karena interval tepi atas kelas pertama, kelas kedua sampai seterusnya sama, kita tarik ke bawah. Kalau sudah, kita beri nama kolom interval tepi atas agar mempermudah dalam mencari frekuensi. Dalam mencari frekuensi, kita blok dulu kolom-kolom frekuensi dan kita baru menuliskan rumusnya sama dengan frekuensi kurung buka data pertama yang sudah diberi nama titik koma data kedua yang sudah kita beri nama.
Jangan lupa kita tekan Ctrl Shift Enter. Kemudian kita cari jumlah frekuensinya. Apabila jumlah frekuensi tersebut sama dengan jumlah data, berarti data yang sudah kita masukkan benar. Rumusnya sama dengan sum kurung buka, kita blok kolom frekuensi dan kita enter. Di sini jumlah frekuensinya 80, berarti sama dengan jumlah data. Nilai tepi bawah, rumusnya sama dengan kurung buka, interval tepi bawah dikurang 1 kurung tutup ditambah interval tepi bawah kurung tutup dibagi 2. Karena interval nilai tepi bawah kelas kedua dan seterusnya sama, kita tarik saja ke bawah. Mencari nilai tepi atas, rumusnya sama dengan kurung buka, interval tepi atas kelas pertama ditambah 1 kurung tutup ditambah interval tepi atas kelas pertama kurung tutup dibagi 2. Karena nilai tepi atas kelas kedua dan seterusnya sama, kita tarik saja ke bawah. Kemudian mencari frekuensi kurang dari, rumusnya sama dengan 0 ditambah frekuensi kelas pertama. Kemudian mencari frekuensi kurang dari kelas kedua, rumusnya sama dengan frekuensi kurang dari kelas pertama ditambah frekuensi kelas kedua. Karena frekuensi kurang dari kelas ketiga dan seterusnya sama, kita tarik saja ke bawah. Kemudian kita mencari frekuensi lebih dari, rumusnya sama dengan 80 dikurangi frekuensi kelas pertama. Kemudian kita mencari frekuensi lebih dari kelas kedua, rumusnya sama dengan frekuensi lebih dari kelas pertama dikurangi frekuensi kelas kedua. Karena frekuensi lebih dari kelas ketiga dan seterusnya sama, kita tarik saja ke bawah. Kemudian kita mencari titik tengah. Titik tengah rumusnya sama dengan kurung buka, interval tepi atas kelas pertama ditambah interval tepi bawah kelas kedua pertama kurung tutup dibagi 2. Karena titik tengah kelas kedua sama, kita tarik saja ke bawah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.